Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kali ini kita berkongsi solat para nabi terdahulu, solat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat sebelum Isra dan Mi'raj, dan solat sesudah Isra dan Mi'raj. Saya pilih topik ini karena pada hari Senin besok ini, besok malam 27 Rajab. Amat sesuai sekali topik ini. Sebab setengah wajib kita memperingati peristiwa agung, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dalilnya dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahih. Saudara-saudara sekalian, solat para nabi terdahulu, ibadat solat telah disyaratkan kepada para nabi yang terdahulu. Namun cara dan bilangan rakaatnya berlainan dan tidak diterangkan secara terperinci. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka mendirikan solat dengan ruku, i'tidal, dan sujud. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam mendirikan solat dengan berdiri. Ada ruku, ada i'tidal, dan ada sujud. Sama. Begitu juga Siti Maryam mendirikan salat dengan melakukan ruku, i'tidal, ya sujud. Sama. Anda lihat dalam surah apa? Yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat ke 125. Dan dalam surah Ali Imran ayat ke-43. Ini dalil berkenaan bahwa solat para nabi sebelum itu memang ada berdiri, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Ruku dan sujud merupakan cara solat para nabi terdahulu. Ia melambangkan ketaatan dan kerendahan diri seseorang hamba kepada Tuhannya, Tuhan yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi bermula daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang penghabisan. Ya, semuanya misi utamanya adalah tauhid dan ubudiyah, yakni peribadatan terhadap Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Sejak dulu Nabi Adam hingga kepada Nabi yang terakhir beserta umatnya ialah mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ubudiyah maknanya peribadatan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun berdoa kepada Allah untuk mendoakan keturunannya selain dirinya, dan juga mendoakan keturunannya supaya mereka itu tekun mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman walil mu'minina
yauma yakumul hisab. Anda lihat dalam surah Ibrahim ayat 40 sampai ayat 41. Saya yakin para jemaah sudah hafal, sebab ini disenaraikan oleh saya sendiri menyusun sembahyang sunat fajar. Setelah itu membaca Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar, ya kan? Dalam kitab amalan rutin bab salat sunat fajar, usolli sunat al-fajri rak'atain lillahi ta'ala, ya kan? Semua jamaah sudah tahu cara-caranya salat sunat fajar, yakni setelah azan subuh maka kena sembahyang sunat fajar, yakni salat sunat subuh. Nah, itu sesudah sembahyang sunat, ya rakaat yang pertama kita semua tahu, rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, ya kan? Kalau kita nak tukar surah, baik sekali dengan surah Al-Insyirah, Asyarah, yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat yang kedua sesudah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Siapa yang membaca surah dua alam ini, pertama alam nasyrah, yang kedua alam taro kaifah, niscaya Allah yang pertama melapangkan dadanya. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Dan surah Al-Fil itu siapa yang ada niat jahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya nanti bagaikan dedaun yang dimakan oleh ular. Itu ayat yang menerangkan tentang tentara yang bergajah Al-Fil daripada Yaman, namanya Abraha, ingin menggempur Ka'bah, ya kan? Pada saat itulah Nabi sedang dilahirkan. Maka yang terakhir faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu menjadi bopeng-bopeng bagaikan dedaun dimakan oleh ulat. Karena ada Allah mengutus burung ababil, yakni burung yang berbondong-bondong yang menyebabkan orang itu jadi sakit, karena setiap burung itu membawa batu dari para sijil, kena sasarannya. Dulu belum ada tembak-tembak, ya. Jadi Allah mengutus burung ababil karena ingin menghancurkan Abraha dan balantaranya daripada Yaman. Itu dibaca ya. Kata guru saya, baiklah selalu baca doa ini, ya, paling bagus sekali. Baik saudara-saudara sekalian, dan dia menjadikan aku seorang yang berkah di mana saja aku berada, dan aku perintahkan mendirikan salat dan menunaikan zakat selagi aku masih hidup. Siapa kata ini? Ini berkenaan tentang Siti Maryam. Diperintahkan oleh Allah mendirikan salat dan berzakat. Semua nabi-nabi demikian. Jadi apabila Al-Quran itu menerangkan dirikan salat, aqimus shalah, mesti ada kata wa atuz zakah. Ada sambungannya, gandengan daripada aqimus shalah. Tunaikan dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi orang muslim selain daripada tekun mendirikan salat sebagai ubudiyah ataupun peribadatan,
Jangan lupa tentang keihsanan dengan memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, yaitu membantu orang-orang yang perlukan bantuan, fakir miskin, anak yatim, membangun masjid, dan segala sesuatu yang diperlukan itu. Artinya apa? Itu tentang hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah yaitu dengan salat, dan zakat itu adalah memang merupakan ihsan sosial, ya kan? Itu mesti. Salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat salat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan berdiri, ruku dan sujud. Sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam mengajar tata cara mendirikan salat dan waktunya secara praktikal di dekat Ka'bah selama 2 hari, bermula daripada solat duhur, asar, maghrib dan subuh. Berapa? Bermakna duhur pada hari itu, kemudian besoknya sampai ke subuh. Jadi malaikat mengajar secara langsung, bukan Nabi karang pandai-pandai macam mana cara ibadat, tidak, tapi itu memang daripada Allah dengan mengutuskan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sebagai guru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan direka-reka. Dan waktunya juga demikian. Ini diterangkan dalam riwayat yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu ini juga waktu-waktu salat para nabi terdahulu. Saudara-saudara sekalian, mendirikan salat wajib berdiri dengan qiyam termasuk rukun salat. Jadi qiyam berdiri itu termasuk rukun. Begitu juga sujud, rukun. Sujud itu rukun. Meletakkan semua anggota sujud itu rukun. Mestilah meletakkan dahi dan semua anggota sujud yang 7 itu. Semua tahu kan? Anggota sujud. Jadi bagaimana pula bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit kaki, tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Jika salat duduk, baiklah duduk seperti duduk tahiyat awal, yakni duduk iftirash, ataupun duduk tawarruk, yakni duduk tahiyat akhir. Itu afdal. Bukan langsung duduk di kursi, kecuali darurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah sembahyang di kursi. Baginda Nabi setelah sudah lanjut usianya, baginda Nabi sembahyang sunat, sembahyang duduk seperti tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian, usahakan sedaya upaya sembahyang berdiri, tak boleh berdiri sembahyang duduk, dengan duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Bahkan diterangkan dalam kitab boleh sembahyang dengan bersela. Yang penting adalah dahi, jabhatun, dahi ini diletakkan di tempat sujud. Jelas? Kecuali bagi orang-orang yang darurat, misalnya sembahyang di kursi karena sakit kaki, karena sedang operation ataupun sedang operation mata, tak boleh terlalu tunduk, maka itu semasa sakit itu terpaksa dia duduk di kursi. Ataupun seorang itu naik pesawat dalam kendaraan, tempat tak mengizinkan, terpaksalah, bukan karena sakit, tapi karena situasi keadaan waktu itu tidak ada pilihan lain melainkan dengan cara duduk. Itu namanya. Tapi bagaimanapun kalau duduk di kursi, dahi tidak diletakkan di tempat sujud. Jadi bagaimana? Jadi begini, Allahu Akbar, ruku sedikit,
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya makna isyarah. Dai tak mungkin diletakkan di tempat sujud. Bolehkah kita sembahyang di kursi, dainya taruh di tempat sujud? Ada. Itu bukan sujud yang betul. Itu namanya isyarah. Sah sembahyangnya, sah. Asalkan betul-betul sakit. Betul-betul darurat. Jangan asal boleh, maksud saya. Artinya apa? Selagi kita boleh sembahyang berdiri, berdirilah. Tak boleh berdiri, duduklah seperti tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, silakan. Kalau tidak ada pilihan lain, barulah boleh duduk di kursi. Jangan marah Bu ya. Anda baca betul. Sembahyang para nabi semuanya memang ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Sujud yang betul meletakkan semua anggota tujuh anggota, ya kan? Dai terutamanya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan adalah merendahkan diri kepada Tuhan pencipta alam. Tidak ada solat non muslim yang meletakkan dainya di tempat sujud. Hanya Islam. Itu sebabnya dulunya MP kita, menteri kita diundang oleh masjid di bulan Ramadan dalam rangka berbuka iftar, ya, puasa. Mereka itu apabila melihat orang muslim sembahyang, kepalanya diletakkan di tempat sujud, dia macam tergugah, tertarik. Hebat, baru tahu. Jadi ada baiknya orang-orang non muslim diundang untuk sama-sama iftar. Dulunya di Masjid Al Istiqomah juga mengundang MP, menteri diundang untuk iftar di sini. Waktu salat maghrib orang muslim semua sembahyang berjamaah, dia tertegun, merasa dirinya itu tertarik dengan Islam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis Nabi diterangkan perbanyaklah sujud. Maksud perbanyaklah sujud itu bukan sujud berkali-kali, bukan. Itu maksudnya memperbanyak sujud itu memperbanyak solat. Solat yang fardu, solat yang sunat, banyak sekali selain daripada qobliyah ba'diyah, yakni solat rawatib. Juga ada solat malam, namanya solat tahajud, ya kan? Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang perlu kita perhatikan. Memperbanyak sujud, yakni memperbanyak solat. Solat yang fardu jelas 5 waktu, 17 rakaat, ya kan? Kalau bukan musafir, bukan jamak qashar, ya kan? Dan kalau seorang itu tekun mendirikan sholat yang fardu saja ada 17 rakaat, berarti 17 surah Al-Fatihah, ya kan? Hebat. Qobliyah ba'diyah important, penting. Sebelum dan sudahnya yang muakkad dan bukan muakkad, semuanya ada dalam kitab ini. Begitu juga yang paling penting juga adalah sholat waktu malam. Bagi umat Nabi Muhammad SAW memang dianjurkan untuk bangun malam, sepertiga malam yang akhir sampai ke subuh, itu tujuannya untuk sholat tahajud. Al-Quran menerangkan dalam surah apa itu? Sudah dalam surah Al-Isra kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul kan? Ada kan? Anda boleh lihat dalam 79 tak silap saya itu. Dan sampai kepada itu maknanya wa minal lail, daripada sebagian malam, fatahajjad, hendaklah kamu sujud. Bangun malam, bukan siang. Nafilatan lak, sebagai anugerah tambahan.
Nafilah itu bukan bermakna sunat saja, tapi anugerah tambahan dari Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah untuk bermunajat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu bangun malam untuk sholat itu, kamu akan ditempatkan suatu makom yang dinamakan makom mahmudah. Bapak ibu sekalian, makom mahmudah itu makomnya siapa? Makom yang terpuji. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 grup. 4 golongan ini akan menjadi ahlul jannah. Minan nabiyyin, daripada para nabi, semua ahli surga. Wasiddiqin, para sahabat yang amanah, yang siddiq, yang amanah, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang ketiga, wasyuhada, para mati syahid fid dunya wal akhirah. Wassalihin, golongan para soleh, ya kan? Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, usahakan dalam hidup ini kita masuk dalam golongan soleh dan solehin. Dia akan menjadi ahlul jannah, ahlu syurga. A'dadtu li ibadiyas solihun, a'dadtu li ibadiyas solehin. Aku sediakan bagi hambaku yang soleh mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhurun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Apa itu? Al jannatu wa na'imuha. Allahu akbar. Insyaallah Bapak Ibu sekalian akan termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, ya, yakni berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmu itu penting, tak diterima kalau beramal tanpa ilmu. Dan ilmu itu mesti berguru. Al ilmu bit ta'allum, la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar, bukan karena keturunan. Al ilmu la yuba' wa la yushtara. Ilmu itu tidak boleh dijual belikan. Saya kan beli buku sama Ustaz. Buku ini bukan ilmu. Ini panduan, Bu. Ya. Jadi kita mesti ada belajar dengan guru. Nabi Muhammad berguru kepada malaikat Jibril. Para sahabat berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in berguru kepada sahabat. Tabi'in berguru kepada tabi'in sampai kepada ulama al-mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, dan ulama yang akhir, al-mutakhirin. Semua berguru. Bukan pandai-pandai sendiri. Jelas? Jadi itulah saudara-saudara, upayakan kita datang hadir. Kalau majelis taklim dah dibuka, datanglah belajar. Jangan hanya pandai baca YouTube saja. Boleh bukan tak boleh, panduan, tapi mesti berguru. Dan kalau berguru kita bisa dapat taki, insyaallah. Belajar Quran saja mesti berguru. Sebab Quran itu ada bacaan yang lain walaupun itu sepanjang. Lakinna dalam surah Al-Kahfi, lakinna bacaannya tak boleh baca lakinna. Lakinna bukan lakinna. Wa ana minal muslimin bukan wa ana minal muslimin. Maknanya berguru. Jelas? Masih mau berguru. Imam Asy-Syafi'i berguru tidak sedikit. Lebih daripada 100 guru Imam Syafi'i. Anda punya guru ada berapa banyak? Belajar berapa kali seminggu? Sekali. Itu pun kalau tak penting. Ya kan? Macam mana mau dapat ilmu yang bermanfaat kalau tak berguru? Tak boleh malas, Bu. Usahakan buang jauh-jauh malas itu. Insya Allah tak rugi. Dah, mudah-mudahan semua jamaah menjadi orang yang soleh. Dan diterangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanurka'u
wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan kerjakan kebaikan agar kamu beruntung. Ini berkaitan dengan ruku dan sujud. Jelas Bu ya? Kalau ada akhir zaman nanti ada orang yang mengajar sembahyang termenung saja di kursi. Namanya sembahyang kebatinan. Itu tak bergerak, tak ada ruku, tak ada berdiri, tak ada sujud, tak ada. Itu ajaran sesatnya sesat. Qum dallu wa dallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sekarang bermacam-macam model sembahyang, ada bergenjot-genjot macam burung apa namanya? Yang gini. Allahu Akbar. Ada tak apa tak? Na'udzubillah min dzalik. Ini kitab lengkap semuanya. Mulai daripada azan, qamat sampai meninggalkan salat, bacaannya komplit semuanya. Salat sunatnya, berapa kali kita dalam sehari semalam sujud, rukuk berapa kali, i'tidal berapa kali, semuanya dari kira. Tujuannya supaya kita tahu tentang berapa banyak dosa yang kita lakukan kalau kita tidak mendirikan sholat.